Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menahan Direktur Utama Nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan atau Perumda Saranajaya, Yuri Cornelis. Ia ditahan karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di wilayah Munjo, Jakarta Timur. Usai mengantongi banyak bukti terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjo, Jakarta Timur, KPK telah menahan Dirut Nonaktif Perumda Saranajaya, Yuri Cornelis. KPK juga telah menyita sejumlah uang dan dokumen serta memblokir rekening milik Yuri Cornelis sebagai barang bukti. Namun pelaksana harian Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Setio Budianto, tidak merinci jumlah uang dan dokumen yang dimaksud terkait dengan kasus korupsi yang menyeret Yuri Cornelis. Yuri ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuene. KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi dalam kasus pengadaan lahan di Pemprov DKI Jakarta. KPK belum menahan Anja dan Tommy, namun kedua tersangka akan segera dipanggil untuk dilakukan penahanan. Pasca penetapan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjo, Jakarta Timur untuk program rumah DP 0% yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, KPK akan memeriksa semua pihak yang dianggap mengetahui dugaan korupsi tersebut, termasuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nisrina Kirana langsung dari Gedung KPK Jakarta. Nisrina, bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjo? Apakah gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta akan diperiksa oleh KPK? Selamat sore Fitri dan juga pemirsa, ini terkait dengan perkembangan kasus dugaan korupsi penyediaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Tadi berdasarkan keterangan juru bicara KPK Ali Fikri yang sempat kami hubungi melalui sambungan telepon secara singkat, dirinya mengatakan bahwa hingga saat ini KPK masih terus melakukan penyidikan terkait dengan kasus tersebut, termasuk juga pengumpulan bukti baik berupa saksi maupun bukti-bukti lainnya, sehingga memang tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya pihak Gubernur DKI Jakarta ataupun Wakil Gubernur DKI Jakarta ini akan dipanggil dan diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi ini. Dan Ali menegaskan bahwa nantinya mereka yang akan dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ini adalah mereka yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa sehingga dapat membuat terang apa yang telah diperbuat oleh para tersangka dalam perkara tersebut. Dan sebelumnya seperti yang telah diketahui bahwa Kamis malam kemarin KPK telah menetapkan tersangka yaitu Direktur atau mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya Yuri C. Pinontoan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Selain Yuri juga ada 3 tersangka lain yang juga ditetapkan oleh KPK. Yang pertama adalah Direktur dari PT Adonara Propertindo Tommy Ardian, kemudian yang kedua adalah Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe, dan juga KPK menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Kasus ini berawal dari saat itu BUMD DKI Perumda Pembangunan Saranajaya yang sedang mencari sejumlah wilayah atau lahan di kawasan Jakarta untuk kemudian dijadikan unit bisnis atau bank tanah. Dan kasus ini berawal saat itu adanya kesepakatan perjanjian penandatanganan akte jual beli di hadapan notaris yang berlokasi di kantor Perumda Pembangunan Saranajaya antara pihak pembeli, dalam hal ini adalah Yuri C. Pinontoan selaku Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe pada 8 April 2019. Pada waktu yang sama tersebut ini juga langsung dilakukan pembayaran secara DP atau 50% dengan jumlah sekitar 108,9 miliar kepada rekening Anja Runtunewe di Bank DKI. Dan selang beberapa waktu ini
kemudian atas perintah Yuri C. Pinontoan dilakukan kembali pembayaran oleh perusahaan umum daerah atau Perumda Pembangunan Saranajaya kepada rekening Anjarun Tunewe sekitar 43,5 miliar rupiah, dan uang tersebut ini diperuntukkan untuk pengadaan lahan di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Atas perbuatan para tersangka tersebut diperkirakan negara ini mengalami kerugian keuangan sebesar 152,5 miliar, dan atas perbuatan tersebut para tersangka saat ini disangkakan sejumlah pasal terkait dengan tindak pidana korupsi. Dan untuk selanjutnya bagaimana dengan perkembangan kasus ini akan kita nantikan bersama. Sementara demikian, Fitri, kembali ke Anda. Nisrina Kirana, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta.